Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat kami pada hari ini Tuhan. Roh Kudus Kau yang bicara, memberikan kepada kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, yang membuat setiap kami bisa menangkap akan hati-Mu yang terdalam. Dan kami percaya, kami terima mujizat kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari buka firman Tuhan sama-sama di 1 Samuel pasal yang ke-14. Saya akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Tapi di rumah tolong Anda baca seluruh pasal, karena ini ujungnya sebetulnya luar biasa. Tapi ada bagian-bagian yang saya mau tekankan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di hati pada pagi hari ini. 1 Samuel pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Saudara, nanti di rumah tolong Anda baca seluruh pasal, karena ini cerita yang ajaib sekali. Dan pada akhirnya, endingnya sangat dahsyat sekali. Kita mau bicara soal yang namanya niat hati sebetulnya. Tapi niat hati yang bagaimana? Pada waktu itu, sebetulnya orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Dan keadaan orang Israel itu buruk sekali. Mereka tertekan, mereka terintimidasi, mereka dikalahkan. Sampai orang Filistin itu kalau menjajah mereka, tidak mengizinkan mereka punya sabit atau parang atau cangkul atau mata bajak, tidak boleh. Kalau mereka butuh itu harus buat kepada orang Filistin. Sehingga berapa senjata yang dimiliki orang Israel, semuanya dikendalikan oleh orang Filistin. Dan tidak ada tentara daripada Israel yang berani bertempur pada waktu itu. Dan hanya tinggal 2 orang yang memiliki senjata, yaitu Saul sebagai raja dan Yonatan yang adalah anak laki-lakinya. Kalau Anda mempelajari cerita ini menarik sekali. 2 orang ini punya cara reaksi berpikir yang berbeda sekali. Saul, Alkitab berkata, dia ada di ujung Gibea dan di tempat di bawah sebuah pohon delima, dan dia ada di dekat namanya Migron. Dan nama Migron artinya lembah yang terjal atau jurang yang terjal. Saul adalah raja yang padanya masih ada senjata. Dan bersama dengan dia ada 600 orang yang tidak punya senjata apa-apa. Saul juga punya imam besar yang bertugas pada waktu itu, yang memakai baju efod. Bagian daripada kelengkapan baju efod adalah Anda bisa bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan. Tapi Saul tidak melakukannya. Raja ini membiarkan dirinya terjepit di sebuah titik yang dia tidak bisa melarikan diri. Dia di tepi sebuah jurang yang terjal dan dalam sekali, yang hanya dengan satu sentuhan akan membuat dia jatuh dan dia mati. Dia punya senjata, dia punya orang yang membawa baju efod, yang setiap kali dia bisa berkata, aku mau tanya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Tapi rupanya, dia tidak melakukannya. Dia membiarkan dirinya tersudut, tidak berdaya, tidak punya pilihan lain, tidak juga tanya Tuhan, tidak juga menggunakan akan pedangnya. Saudara, berapa banyak sebetulnya orang-orang Kristen yang seperti ini. Kita menghadapi pergumulan dalam hidupnya, Anda punya firman Tuhan, tidak pernah engkau gunakan. Engkau punya pedang roh, tidak pernah engkau pakai. Engkau juga tidak pernah sungguh-sungguh tanya Tuhan.
dengan segenap hati apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kecenderungan kita membiarkan semuanya berjalan tanpa terkendali oleh siapapun, dan kita berpikir semua akan selesai dengan sendirinya. Saya berkata tidak, saudara. Seringkali kita bersikap seperti Saul. Ketika kita melihat sebuah kegerakan Tuhan, tidak bisa kita melihatnya. Kita hanya melihat sebuah persoalan yang terus datang dalam kehidupan kita, dan cenderung kita nelongso. Saudara, Anda mendengar orang-orang bersaksi bagaimana Tuhan memberikan terobosan. Jumat kemarin ada 11-12 teman kita yang menceritakan bagaimana Tuhan pimpin mereka melangkah ke bangsa-bangsa lain. Diawali semua tidak punya apa-apa. Mereka berdoa, mereka bergumul, mereka tanya Tuhan. Lalu terobosan demi terobosan mulai terjadi. Dan lihatlah bangsa-bangsa dimenangkan. Kita melihat orang-orang di Maldives terkenal negara keras. Tetap kita bisa bawa jiwa datang kepada Yesus. Di India kita baptis orang. Di Iran kita baptis orang. Saya percaya Yance dengan Korea Utaranya bukan hanya baptis air, baptis Roh Kudus. Harus dapat customer ya. Jangan kalah sama Sally umur 11 tahun. Di radio khotbah dengan lantang. Ini tim Korea Utara ini tim hebat sebetulnya. Nek kalah pulang ngisi-ngisi gawat ini. Berat. Nanti pokoknya kalau tidak ada yang dibaptis, tim Korea maju ke depan nyanyi. Setuju ya? Tim Korea itu Samuel, Yance, siapa lagi itu? Pak Hengki. Bayangin pendekar-pendekar begini. Sampai enggak terjadi apa-apa, kita hanya foto-foto nyanyi pokoknya di sini. Aku berserah, aku berserah. Tapi saya melihat bahwa ada orang-orang yang semangat, yang berkata gua bisa, tapi saya harap tidak ada yang begini. Iya, mana pasportnya Pak? Gawe ke paspor. Oh gitu ya, ya oke, buatin paspor. Ya yang buatin itu artinya Anda harus foto ke imigrasi, bukan buat sendiri di buku di gambar sendiri kan. Nih paspor. Nah tiketnya Pak. Oh ya, nih tiket. Berangkat. Loh kok ke Lungo Pak? Lah njaluk di Paris lah Pak. Lah kuwi jalan-jalan tuh namanya. Oke Paris. Hotelnya Pak. Ada losmen. Jangan Pak. Yang di dekat Champs-Élysées itu loh Pak. Bintang 5,5. Nya hotel 5,5. Lah makan nih Pak. Restoran larang ya Pak. Sak porsi 2 juta. Nyoh duitnya. Ora doyan Pak. Gawe ke koki. Sampai sarang nginjil dah. Ora iso ngomong ya aku isone odo kolon. Lah itu nginjil apa cara begitu? Saya berharap ada orang-orang yang bisa mikirnya begitu. Membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya, kemudian berkata, "Nera dibayari, sudahlah, tidak usah gereja-gerejaan." Saudara tidak bisa menghargaikah keselamatanmu itu Anda buang dan Anda rela ke neraka hanya gara-gara tidak dibayari? Orang Jepang terima gratis, ogah. Dia berkata nggak bisa, gratisan. Korea masih mau. Kita royoan, cari gratisan. Ini masalah loh saudara. Akibatnya apa? Kita ini orang yang betul-betul pasif. Tidak bisa bergerak kemana-mana dan gak mau bergerak memang. Saul, dia punya senjata, gak dicabut senjatanya. Dia punya baju efod, dia gak tanya imam besarnya, Tuhan maunya apa? Tapi anaknya lain. Saudara dengar baik-baik. Kalau Anda baca pasal sebelumnya, pasal 13 dan 14. Saudara harus menangkap akan suasana atmosfernya pada waktu itu. Biasanya kalau Anda baca di Alkitab, kalau Alkitab bilang tentang orang Israel, mereka menyebutnya orang Israel. Khusus dalam cerita ini ada yang aneh. Minimal 2 kali saya membaca, di 2 pasal itu, sebutannya di Alkitab bukan orang Israel. Ketika Alkitab itu menarasikan cerita itu, di pasal sebelumnya, Alkitab menyebut mereka sebagai orang Ibrani. Tapi kalau Anda baca ayat berikutnya, pasal 14, orang Filistin menyebut mereka bukan orang Israel,
tapi nyebutnya orang Ibrani. Apa itu artinya? Dengerin saudara. Suasana pada waktu itu, atmosfer yang Tuhan ungkapkan kepada mereka, dia mau berkata, hei, kamu adalah orang Ibrani. Bayangkan mereka tertekan, mereka terjepit. Mereka tidak berani melewati tapal batas yang ditentukan orang Filistin. Mereka sembunyi di gua-gua, tidak berani bergerak. Saul ketakutan, tidak tanya Tuhan, membiarkan dirinya di tepi jurang yang mengerikan. Tapi Tuhan mau berkata di cerita itu, rohnya berkata, kalian orang Ibrani. Saul tidak menangkap, tidak berbuat apa-apa, tidak tanya Tuhan juga. Tertekan di bawah pohon delima. Tapi Yonatan mengatakan yang berbeda. Kata Ibrani artinya a man from beyond, seseorang yang dari seberang. Kata Hebrew dari kata eber yang artinya to cross, menyeberangi. Itu ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dia keluar menyeberangi sungai Efrat. Karena itulah dia disebut sebagai orang Ibrani, karena dia pernah menyeberangi. Tapi Alkitab mengatakan Yonatan, dia punya senjata. Dia gak punya baju efod. Baju efodnya dengan imam besar yang ngikutin bapaknya, yang ketakutan, yang tersudut, yang tidak berbuat apa-apa. Yonatan hari itu menangkap apa yang Tuhan sedang mau katakan. Dan Tuhan berkata, kalian orang Ibrani. Baca Alkitab, kalau Anda baca minimal 3 kali, Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya, let us cross over, mari kita seberangi, mari kita menyeberang, mari kita menyeberang. 3 kali dia berkata, let us cross over, mari kita menyeberang. Bahkan Tuhan tidak bicara audible kepadanya. Pak, tidak ada nabi yang bernubuat kepadanya. Pak, tidak ada itu pernyataan imam besar yang berkata seberangilah. Seringkali saudara sekalian, Tuhan tidak bicara seperti itu. Dia hembuskan sebuah atmosfer tertentu, dan bisakah engkau menangkap akan hatinya yang berkata, kalian orang Ibrani. Ketika saya baca ini, Roh Kudus berkata, nak, kalau engkau bisa menangkap yang seperti itu, gerakmu akan luar biasa. Yonatan menangkap apa yang Tuhan katakan, Yonatan menangkap apa yang Roh Kudus katakan, yang berkata kamu orang Ibrani. Dan orang Ibrani artinya orang yang harus cross over. Karena itulah dia 3 kali berkata, mari kita cross over, mari kita seberangi. 3 kali dia mengatakan itu. Mengapa saudara? Sebab dengan itu dia fulfilled his destiny. Pertanyaannya adalah siapa Anda di hadapan Tuhan? Saya baru belakangan mengerti, Tuhan beri nama kita Injil Kerajaan. Karena ini harus diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Dalam 1 bulan, kita sudah lawat lebih dari 30 negara dalam anugerah Tuhan. 2 hari ini saya banyak bicara strateginya bagaimana. Dan kita percaya, akhir Oktober seluruh dunia akan kita injak dengan telapak kaki kita. Dan kita menggenapkan akan destiny kita. Setelah itu apa Pak? Saya tidak tahu. Yonatan hanya tahu mari kita crossover. Kalau Anda baca yang dikerjakan menimbulkan kegentaran yang dari Tuhan. Dan itu membalikkan keadaan dengan cara yang luar biasa. Saya hanya menangkap kairos Tuhan. Dan saya mengerti ada hambatan di hadapan yang harus kita seberangi. Saya terharu dengan orang-orang yang berani berkata, saya crossover. Beberapa teman tiap sore berdoa di lantai 9 teriak ke Tuhan. Minta menjarah dengan kuat supaya mereka bisa memberitakan ke bangsa-bangsa. Beberapa orang sampai jualan nasi apapun. Mereka berkata aku mau kerjakan bagianku. Saya dengar ada 1 anak muda itu di Bekasi. Dia ngomong begini. Saya pagi sampai siang kerja. Nanti sore selesai. Saya beberapa jam saya ikut jadi tukang batu. Malam saya mau ngamen. Ngapain? Saya ditaruh Tuhan di hati saya mau ke Brasil. Anda bisa bayangin.
Beberapa hari dia lapor berkata, ngamen itu luar biasa katanya. Dan saya nggak ngajari Anda ngamen loh. Saya hanya cerita orang dengan perjuangan. Karena ada orang yang sangat manja, minta paspor. Yoke beriman, orang ano kasih. Jangan terjemahkan kasih artinya Anda diberi semuanya oleh orang lain. Justru itu perbuatan tidak kasih kepada orang lain. Tapi ini anak dalam beberapa hari berkata, sehari tak kumpulin kerjaku 1 juta. Apalagi ini mungkin mau lebaran, saudara. Ongkos tipnya ngamen tinggi, saudara. Saya nggak tahu. Dia teriak, wah kalau begini sebulan aku bisa berangkat ke Brasil. Ada orang yang sampai seperti itu. Dan saya lihat orang-orang yang bergulat berjuang seperti itu. Semua diberangkatkan Tuhan dengan cara mujizat. Tapi saya berani berkata, kalau Anda sedang mengatakan, mana paspornya, mana visanya, diuruskan dong. Saudara, Anda orang yang sudah lumpuh total roh, jiwa, dan tubuh saudara. Engkau membiarkan dirimu seperti Saul yang tidak berdaya. Saya berdoa ada Yonatan yang membaca akan kairos Tuhan dan berkata, ini kesempatan buat aku. Tuhan Roh Kudus berkata, ini merupakan kesempatan. Engkau orang Ibrani. Ibrani artinya a man from beyond. Aku harus nyebrang. Dan Yonatan berkata, let us cross over. Mari kita seberangi. Dan kalau Anda bisa mengerjakan itu, saya percaya itu akan menghasilkan sesuatu yang ajaib. Nah banyak orang begini, ya pokoknya saya diam. Kalau Tuhan mau ya saya digeser aja, geser, ayo kemana, geser ke sana. Apakah begitu saudara? Itu hanya bagus untuk sikap hati. Dalam kenyataan hidupmu, engkau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu masing-masing. Ya kan? Anda bukan robot. Pak kan kita harus menyerah, iya. Sikap hatimu nyerah. Tapi langkah demi langkahmu Anda harus ngerti cara kerja Roh Kudus. Tuhan tidak pernah seret-seret orang dan membuat Anda seperti robot. Di sebuah titik yang namanya kehendak bebasmu harus menentukan di situ. Apakah engkau berkata ya atau tidak dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan saya melihat banyak orang seperti Saul. Dia punya kelengkapan, Anda punya senjata, Anda punya uang. Tidak pernah tanya Tuhan. Dan berkata, enggak, gua di sini aja. Di bawah pohon delima, sangat romantis. Pinggirnya jurang yang mengerikan sekali. Tapi Yonatan bersikap berbeda. Dia berkata, let us cross over. Dan saya mau beritahu saudara, ini rahasia luar biasa. Coba buka Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua, pasal yang pertama. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 Anda perhatikan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau Anda baca dalam bahasa Indonesianya enggak terlalu jelas. Anda boleh lihat di King James atau Anda boleh lihat di Amplified Bible. Saya akan terjemahkan ayat 8 buat Anda. Alkitab mengatakan, buku hukum ini tidak boleh beranjak dari mulutmu, tapi engkau harus merenungkannya siang dan malam, supaya engkau mempelajarinya dan melakukannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Lalu kemudian Alkitab mengatakan begini, for then, oleh karena kemudian, you, bukan Tuhan ya, you shall make your way prosperous. Kamu akan membuat jalanmu berhasil atau berkelimpahan. You. Nah banyak orang berkata, ya pokoknya kan Tuhan gak bawa aku kemana-mana. Saya bangun pagi masih di rumah tuh. Belum sampai Madagaskar. Saya bangun pagi di rumah tuh. Kok belum sampai di Fifth Avenue di New York ya. Ini Alkitab berkata, you shall make your ways.
prosperous. Kamu akan membuat jalanmu sendiri itu loh berkelimpahan dan berhasil. Dan dikatakan begini, and then you shall deal wisely. Kemudian kamu akan bersikap bijaksana. Dan dikatakan have good success. Anda punya good success. Anda yang harus putuskan. Apakah saudara adalah orang yang akan membiarkan dirimu seperti Saul di tepi jurang dan tidak berbuat apa-apa? Punya senjata gak pernah dipakai, punya suara Tuhan gak pernah mau dengar, tidak pernah tanya Tuhan, atau engkau seperti Yonatan berkata, Tuhan, aku menangkap suatu nuansa atmosfer kairos Tuhan yang berkata, engkau orang Ibrani. Orang Ibrani, a man from beyond. Dan tahukah saudara, setiap kali kita ada hambatan, dia berkata crossover, seberangi. Kalau Anda mengacu di zaman Alkitab, ada orang yang bernama Abraham, Tuhan berkata, pergi. Dan dia menyeberang sungai Efrat. Sejak itu sah disebut sebagai orang Ibrani. Tapi cucunya yang bernama Yakub, dia pergi dari rumah ayahnya hanya membawa sebuah tongkat. Dia seberangi sungai Yordan. Dia pulang dan dia berkata, Tuhan, hanya dengan membawa tongkat ini aku seberangi sungai Yordan. Tapi sekarang telah jadi 2 pasukan. Ada Elia di dekat Yeriko mau menyeberang Yordan. 50 nabi Yeriko tidak mau ikut. Mereka hanya berdiri dari jauh memandangi mereka, berkata, goblok 2 orang ini. Tapi Elia lepaskan jubahnya, dia pukul Yordan dan terbelah sungai itu. Mereka berdua jalan di tempat yang kering. Elisa pulang sendirian, lihat Yordan yang sama, dia pukul dengan jubah Elia, terbelah lagi, dia jalan di tempat yang kering. Bukankah Yosua juga menghadapi akan Yordan, dia suruh imam yang memanggul tabut perjanjian, mencelupkan kakinya, dan sungai Yordan dibelah lagi. Sampai Yordan itu kalau boleh ngomong berkata begini, buat banyak orang aku menakutkan, buat orang-orang gila ini gua dijadikan mainan, dibelah-belah semau-maunya. Apakah persoalan Anda takut dengan saudara, ataukah Anda takut dengan persoalanmu? Saya mau tanya malam hari ini, sebelum kita ikut terima tubuh dan darah Tuhan, siapa yang hari ini Anda butuh breakthrough keuangan? Angkat tanganmu. Berdiri saudara. Saya mau ajari Anda sesuatu. Cepat berdiri. Dengar cepat. Anda mau breakthrough harus cepat saudara. Oke? Sekarang keluarkan dompet saudara. Pak, saya nggak punya dompet Pak. Apapunlah, tisu atau apa terserah. Saya keluarkan dompet saya. Oke? Perhatikan baik-baik. Nggak akan saya minta uang saudara. Tutup baik-baik dompetmu. Jangan ditunjukkan orang lain sekitarmu. Nanti ada diminta bayari makan pagi. Alright? Angkat dompet Anda. Nah dengerin saudara. Yesus pernah berkata begini. Jangan mengabdi kepada 2 tuan. Tuan pertama Yesus, tuan kedua itu Mamon. Yesus itu pribadi yang hidup. Maka Mamon juga bukan hanya sekedar patung. Itu ada spiritnya. Hari ini kita mau buat tindakan profetis. Kita mau injak dompet ini. Kita perintahkan Mamon tunduk. Dan Mamon bawa balik semua jatah kita yang dia curi selama ini. Malaikat akan membantu mendorong dia. Dan dia harus bayar 7 kali lipat dari apa yang dia sudah curi. Amen. Amen. Setelah kita injak, kita akan crossover, kita akan seberangi. Oke? Di tempat masing-masing lah kalau Anda mau. Atau Anda mau geser kemanapun terserah. Taruh dompet saudara. Saya tak lepas sepatu dulu karena ini dompet baru saudara. Maaf. Jujur lebih baik. Larang soalnya. Loh, untuk isi yang bermutu kan harus wadahnya juga bagus, ya toh. Yang penting mutunya Pak bagus lah, enggak apa-apa. Packaging bagus itu penting. Supaya Anda bawa dengan confidence. John Evans ini kan ngajari. Dia dulu pengen punya uang banyak. Dia motong koran. Di bagian luar itu dikasih uang asli terus dicepit.
dikantongi begini. Kalau pergi dipegang-pegang, kerosane duitnya akeh. Tapi terus Anda jangan berkata, aku iso gandake duit, masalah lo. Ini lagi heboh gandake uang. Jangan percaya orang gandake duit itu dihapusi, saudara. Jadi dia bawa begitu. Jadi dia merasa, wah ini enak nih. Lama-lama ujungnya duit beneran semua. Bukan karena korannya jadi duit. Imannya mengubah koran jadi duit, saudara. Dengan cara Tuhan. Jadi kalau Anda punya dompet yang oke, gak apa-apa, dipegang-pegang enak. Kalau nyekrei kan gak enak, saudara. Ternyata jahitannya coplok, senarnya nyekrei, Anda pegang kan sakit, gak enak. Harus yang soft leather, menurut saya itu oke, nice. Soal diinjak, kita injak, tapi jangan sepatu. Kaos kaki saya saja. Alright, mari tindakan iman kita injak sama-sama. Tirukan saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku tundukkan roh mamon di dalam nama Yesus. Mulai hari ini Engkau tidak bisa memperbudak hidupku. Engkau aku perbudak dalam nama Yesus. Mulai hari ini Engkau kerja, kembalikan 7 kali lipat semua yang sudah pernah Engkau curi dari hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkata, aku berkuasa atasmu. Malaikat akan membuat semua penghalangku terbelah. Tidak ada lagi halangan keuangan dalam hidupku. Aku katakan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ibrani berkata, let us cross over. Anda harus buat tindakan, langkahlah, langkahi, cross over. Amen. Anda hanya melangkah satu, saya melangkah banyak. Saya jauh melebihi dari apa yang dibutuhkan selama ini. Yang di belakang, maafkan saya. Anda di sana, yang di depan, cross over. Dengerin baik-baik. Ini ada ayatnya. Ayat terakhir sebelum kita perjamuan kudus. Mari kita lihat sekarang dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Ayat 20. Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Kalau ini batasan saya hanya melangkah sekian, sedikit lebih banyak. Alkitab berkata, kalau ini batasan, ini kerinduan dan doa kita, dia dapat melakukan jauh lebih banyak. Terusin, baca dulu lagi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Anda memikirkan seberapa, Anda mendoakan seberapa, tiba-tiba engkau sadar, stuck. Ini hambatan buat saya. Lalu engkau mulai percaya Tuhan. Kalau engkau buat satu langkah, engkau berkata, dia memberi sedikit lebih dari yang aku doakan dan aku pikirkan. Tapi Alkitab tidak mengatakan begitu. Alkitab berkata, dia memberi jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Dia memberikan jauh lebih banyak dari yang aku doakan dan aku pikirkan. Dia memberi jauh lebih banyak, jauh lebih banyak, jauh lebih banyak. Berdiri sama-sama, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. I receive my miracle today. Yes Lord. Nothing is impossible. Those who believe and say, I believe God's word is still the same. I receive my miracles today.
for those who believe and say, I believe, for I believe God's word is still the same. I receive my miracles today. Yes Lord, katakan saya lagi, I receive. I receive my miracles today. I receive. Nothing is impossible for those who believe and say, I believe, Lord, I believe God's word is still the same. Yes Lord, yes Lord. I receive my miracles today. Katakan sekali lagi, I receive my miracles. I receive my miracles today. I receive, Lord, Nothing is impossible for those who believe and say, I believe that I believe God's word is still the same. I receive. my miracles today. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami percaya, kami terima mujizat kami hari ini Tuhan. Engkau memberi kami jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan kami pikirkan. Biar kami tangkap akan hati-Mu. Roh iman turun hari ini di dalam nama Yesus. Roh iman turun buat kami. Dan blessing yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat akan tubuh Tuhan ini sama-sama. Dalam tubuh dan darah-Mu ada mujizat setiap kali. Sebab inilah tubuh dan darah yang pernah jalan di atas muka bumi dan menyatakan mujizat demi mujizat setiap hari. Inilah tubuh dan darah yang membuat air jadi anggur, yang membuat yang mati dibangkitkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang bisu berkata-kata, dan sakit apapun sembuh. Hari ini kami mau terima tubuh-Mu dan darah-Mu, dan kami terima semua mujizat yang kami butuhkan. Because I receive my miracles today. Terima kasih buat tubuh-Mu yang dipecahkan buat kami. Dan Kau berkata, makanlah. Kami makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Engkau yang berkata, inilah darah perjanjian baru. Kami terima dengan iman. Kami minum dalam nama Yesus. Dan kami terima blessing Tuhan. Pagi ini yang terbaik daripada-Mu turun buat semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa. Tidak ada satupun yang seperti Saul, tapi semua tangkap akan gelombang Tuhan hari-hari. Hidup kami diubah Tuhan dengan radikal dan luar biasa, karena Engkau mengasihi kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami mau kembalikan perpuluhan kami mau bayar nasar kami. Engkau bicara berapa yang harus kami bawa kepadamu pada pagi hari ini. Terima penyembahan kami dengan harta kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata